perwakilan rakyat, itu bahasa Arab semua itu. Dewan bahasa Arab, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Kalau bupati bahasa lokal. Semuanya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah orang pakai jilbab, pakai hijab begini tertutup rapi kecuali berkat Sayyidina Muhammad. Orang yang mengerti agama tidak lagi memberikan sesajen ke pohon-pohon, tiada lagi dia menyekutukan Allah kecuali berkat Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tiada lahir, kenalkah kita sholat? Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, kenalkah kita cara berzikir? Kalau begitu, pentingkah kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita gak usah bicara sunnah, hukumnya sudah diperdebatkan dari zaman dahulu. Kalau kiblatnya ke ulama Saudi, bid'ah. Kalau kiblatnya ke ulama Al-Azhar yang sudah lebih tua ribuan tahun, 900 hampir 1000 tahun, mereka ittifaq dari Al-Azhar Mesir, Aljazair, Afrika Utara, Libya, Tunis, Maroko, semuanya maulid, ijma. Hanya ulama-ulama, sebagian ulama yang di Saudi yang tidak bermaulid, tapi guru-guru kami di Saudi, di Mekah masih maulid. Namun mereka maulid di rumah-rumahnya, di apartemennya. Kalau ketahuan dibubarin askar Pak Polisi. Tapi di sini Pak Polisinya ikut ngaji sama kita. Makasih Pak Polisi ya. Semoga Allah berkahi negeri ini. Aparatnya semoga tidak mencurigai rakyatnya, tapi mengayomi rakyatnya. Apapun yang terjadi beberapa hari yang lalu, semoga itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang di demo DPR yang mengkelahi rakyat sama Pak Polisi, bagi saya nggak nyambung itu, nggak nyambung Pak. Ya semoga itu kesalahan saja. Semoga Allah ampuni negeri ini, amin ya rabbal alamin. Di sini nggak ada demo-demo aneh-aneh. Ada, kalau ada nggak apa-apa, langsung keluar Pak Ketua, sapa mereka. Ya, di Padang mahasiswa demo, Ketua DPR-nya langsung keluar, mahasiswa diajak diskusi, selesai. Jakarta nggak ada satupun yang keluar. Ya akhirnya itulah yang terjadi. Masyarakat kita sederhana aja, ingin diajak ngobrol. Ya, semoga beliau-beliau yang memimpin negeri Pasaman ini mau mendengarkan suara hati rakyat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya rasa acara ini bagian dari cara beliau untuk memenuhi hasrat suara rakyat. Amin ya rabbal. Semoga ini bukan pencitraan palsu, tapi ini asli dalam alami dari dahulu sampai sekarang, yang mengatakan besaran selalu para pemimpin dan para raja. Raja pertamanya Sultan Muzaffar. Siapa namanya? Sultan Muzaffar. Panglima jenderal pertama yang buat maulid namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Asbab dia buat maulid, ulama bangkit, rakyat. Jadi judulnya bagus, Pasaman bangkit dengan bermaulid, bukan berzikir. Judulnya diganti Pak Bupati, Pasaman bangkit dengan maulid. Kalau zikir di luar maulid ada. Salahuddin Ayyubi, dia berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrahu. Syekh Abdul Qadir Jilani gelarnya Sultan Aulia, rajanya para wali, raja. Semua wali jumpa beliau mesti ta'zim dan hormat. Apapun tariqahnya, secara amalan wirid beliau disebut imam tariqat Qadiriyah, tapi dalam lembaga kewalian dia memimpin semua para wali Allah setelah para sahabat tabi'in dan ulama-ulama ahli mazhab dan imam-imam ahli ma'rifatullah. Dipimpin oleh seorang Syekh Abdul Qadir Jilani.
Dia kirim seorang muridnya yang suka nyeleneh. Tahu nyeleneh nggak Bu? Suka aneh-aneh. Namanya Qutb Alban. Qutb Alban ini wali terbalik. Wali itu harusnya kayak beliau-beliau ini, pakai kopiah, pakai rida, cemiri, selendang, bersorban, bersarung, rapi. Kalau Qutb Alban ini kebalikannya, dia ingin uji semua ulama yang juga bertugas, apakah ulama batin atau tidak, apakah ulamanya memandang zahir saja atau juga bisa menangkap rasa batin seseorang. Qutb Alban, dia latihlah batin Salahuddin Al-Ayyubi supaya hanya menatap orang, mulai menatap kebaikan di kalbu manusia. Walhasil didikan Qutb Alban berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, tentara salib keluar dari Quds perang. Asbab Maulid Sultan Muzaffar, raja pertama yang secara resmi buat maulid. Seorang ulama ini, kenapa masyarakat rakyat susah bangkit, diajak untuk bekerja nggak mau, diajak jihad pemalas, demo sering. Kata ulamanya, kalau gitu kita kenalkan kembali sejarah hidup sang Nabi, sifat-sifat hidup sang Nabi. Kalau kita menceritakan Nabi, tidak mungkin langsung dewasa umur 40, mesti diceritakan dari lahirnya, mesti diceritakan dari lahirnya. Maka Sultan Muzaffar, janganlah sibuk-sibuk membid'ahkan. Ente gubernur, ente bupati, bukan ulama yang mengerti sunnah bid'ah. Ulama bukan ya, apalagi pejabat. Yang ngerti sunnah bid'ah itu ulama. Yang tidak maulid itu di dunia itu cuma ulama Wahabi Salafi. Tapi bukan berarti mereka gak cinta Nabi. Mereka mungkin punya ekspresi lain, biarin aja. Cuma jika mereka mengatakan bahwa maulid sama dengan Natal, itu fatal. Saudara kita Wahabi Salafi tidak maulid tidak masalah, cuma ente tuduh maulid sama dengan Natal, itu masalah. Kamu berhadapan dengan 99% ulama sunnah wal jamaah. Janganlah ke Suriah, janganlah ke Yordan, janganlah ke Mesir, ke Yaman, ke Abu Dhabi, kemanapun, sampai India, sampai Papua, Raja daerah Maghrib sana, sampai ke Afrika Selatan, semuanya bikin maulid. Apakah ulama ia cinta Allah kumpul kesesatan? Tidak. Ya, ke depan semoga maulid ditambah besar, ada tim hadrohnya. Ya, tim hadrohnya udah kabur. Terima kasih tim hadroh. Tadi saya tanya Pak Bupati Waduk Jakarta, sengaja saya kerjain Pak. Cuma 1 jam saya nggak turun-turun dari lantai 2. Saya ingin cek benar dia orang tarekat atau tidak. Alhamdulillah tunggu, saya ditungguin di bawah. Kalau beliau pakai baju bupatinya, pasti kabur 15 menit. Buya ini tak hargai seorang bupati. Mohon maaf Pak Bupati ya. Sengaja itu nguji-nguji, itu cara guru saya itu. Guru saya kalau dia bilang kalau datang pejabat kau jangan langsung hormati dia, tapi uji dia. Gimana cara ujinya? Ikutin hatinya. Jadi saya ikutin hati saya aja. Turun, ngobrol jam 1. Alhamdulillah. Kirain kabur Pak Bupati, ngambek. Bahasa orang lain, monggo. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya harap para ustaz, para kiai, para buya tidak usahlah lagi debat-debat masalah maulid sunnah atau bid'ah ya. Apalagi pejabat.
dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Tapi ini lucu nih Pak Bupati. Al-Azhar itu resmi buat maulid. Ulamanya semua buat maulid. Ini pengecualian di Indonesia. Mahasiswa yang dikirim ke Al-Azhar dari Sumatera Barat pulang-pulang tidak bawa ajaran Al-Azhar kebanyakan, lebih dari separuh. Al-Azhar bikin maulid. Coba tamatan Azhar pulang sini bikin maulid gak? Atau membid'ahkan maulid? Langsung tanya mereka deh. Soalnya kalau daripada ini aneh. Kalau dia tamat Saudi, maklum di Saudi tidak ada maulid secara resmi. Atau dia tamat Amerika, tamat Cina, tamat di Jepang, nggak bikin maulid nggak apa-apa. Kalau tamat Mesir, pulang-pulang nggak maulid, pertanyakan LC-nya. Kamu ngaji? Ini mohon maaf para ustadz yang bergelar LC, mohon maaf sekali. Nggak usah takut kepada makhluk, nggak usah takut kepada kawan. Kecil orang beko awal LC bertarekat, orang beko awal LC bermaulid. Itu yang diwaswaskan syaitan kepada para ustaz. Takut dengan kata-kata kawannya, takut dengan kata-kata. Ketika kami buka kajian tasawuf secara terbuka, apa kata seorang kiai, dua kiai, tiga kiai, dua habib, 10 habib, gus-gus Jawa, ajengan-ajengan murid-murid orang-orang aswaja, apa kata mereka? Ar-Razi, kamu tidak takut ditinggal jamaah? Selama ini ustadz-ustadz kiai ini buka majelis berdakwah bukan karena Allah, tapi ingin mengumpulkan jamaah, takut bubar ditinggal jamaah. Ini bahaya. Ini mirip-mirip dengan politisi Pak Bupati, takut suara hilang. Pak Ketua, hati-hati Pak Ketua, suara itu berhala. Tapi kalau benar, suara itu suara Tuhan. Tipis-tipis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tidak lahir, kita kenal salat, kenal zakat, kenal puasa, kenal haji, kenal umrah. Jadi kalau yang pergi umrah tidak ziarah, tidak dosa, tapi kurang aja. Tidak usul Pak, tapi kurang aja. Paham? Ya. Kalau ada orang sholat tidak sholawat, bukan kurang aja, sholatnya batal. Betul? Rukun sholat apa? Salah satunya bersolawat. Sholat batal kalau tidak sholawat. Satu-satunya imam yang menyadari itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i lahir di daerah Palestina, tapi asli Mekah. Ngaji di Madinah, merantau ke Baghdad, ditugaskan jadi qadhi di Yaman, berguru, balik lagi ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, sampai kemudian diisukan ingin memberontak, ketemu Harun Ar-Rasyid, menyidang dia, malah khalifah jadi muridnya, terakhir beliau pindah ke Mesir. Asbab Imam Syafi'i pindah ke Mesir, cuma 4 tahun dia di Mesir, tapi kampung tempat Imam Syafi'i dikubur disebut pemakaman kuburan Imam Syafi'i. Itu sekecamatan, bahkan mungkin 2-3 kecamatan barangkali. Luas kuburan disebut pekuburan Imam Syafi'i. Padahal beliau hanya tinggal 4 tahun di Mesir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Gurunya Imam Malik mengatakan dianjurkan, disunnahkan kalau sholat baca sholawat. Imam Syafi'i bilang tidak. Sholawat wajib, rukun, tidak naik ke hadirat Allah kecuali orang bersolawat.
Apa sebab engkau tiadalah sholat, tidaklah mengenal sujud, tidaklah mengenal rukuk, tidaklah mengenal semua bacaan sampai dari takbir ke Assalamualaikum, kecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk enggak usahlah kalau pakai dalil-dalil. Ulama Azhar nulis setebal ini tentang maulid dari zaman dulu sampai kini, ya. Jadi tidak usah debat hukum maulid. Yang paling unik di Saudi, di tengah semua ulama-ulama Wahabi membid'ahkan hukum maulid, ada ulama dulu pengajar di Masjidil Haram, namanya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, zuriat Nabi jalur Sayyidina Hasan. Apa kata beliau? Langsung di video-videonya, di kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, bahwa bermaulid di zaman ini hukumnya wajib. Di depan oleh orang, loh, kenapa kau wajibkan sesuatu yang tidak wajib? Apa jawaban beliau? Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Yang keras, yang keras. Mengenal Rasul wajib atau tidak? Serius? Kapan Bapak Ibu kenal Rasul? Apa caranya? Caranya apa? Bid'ahkan maulid, menceritakan kisah Nabi Muhammad, mengisahkan sifat-sifat Nabi Muhammad, cara Nabi memimpin, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi ngurus zakat, cara Nabi, semua cara Nabi itu dikisahkan di kitab-kitab sirah, kitab maulid. Maka beliau mengatakan dengan kaidah usul fikih, ma la yatimmu bihi al-wajib illa bihi, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, suatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan suatu instrumen, alat atau media, maka media itu ikut wajib. Ini contoh, wudhu itu wajib atau tidak? Wudhu, kita nggak mau sholat kok, wudhu hari-harian wajib nggak? Saya tidak mau wudhu, tapi saya tidak mau sholat, wudhunya wajib nggak? Halo, pakai bahasa awak. Bapak Ibu bukan hendak sholat, hanya ingin berwudu tanpa niat sholat, wudunya wajib atau tidak? Enggak. Serius? Kapan wudu jadi wajib? Paham? Yang tadinya tidak wajib, wudu bagian dari sholat atau tidak? Hah? Berarti ibu takbir dulu berwudu. Wudu dulu, berarti bukan bagian dari sholat. Ini ngaji fikihnya bermasalah ini. Ya, ulangi ya. Wudu bagian dari sholat atau tidak? Sholat itu dimulai dengan niat, takbir diakhiri dengan ada wudu nggak di situ? Paham. Berarti kalau orang berwudu setelah takbir apa sebelum takbir? Oke, jadi hukum wudu wajib atau tidak wajib? Kalau mau sholat. Kalau saya tidak mau sholat, wajibkah wudu? Bayangkan, nah ini yang maksud. Sholat tidak sah kalau tidak berwudu, tapi wudu tidak wajib. Karena kita mau melaksanakan yang wajib, syarat wajib ini mesti bersuci, bukan rukunnya. Sama wajibnya wudu bukan disebabkan wudu itu sendiri, tapi karena sholat. Saya mau tanya, sholat wudu Bapak Ibu ini kalau tidak karena mengenal Nabi Muhammad, mungkinkah kita sholat dan wudu? Kalau bukan lahir Nabi Muhammad, mungkinkah kita mengenal sholat dan wudu?
Jadi lebih wajib mana? Lebih dahuluan wajib mengenal Nabi Muhammad atau mengenal sholat? Duluan wajib, semuanya wajib. Lebih dahulu mana wajibnya? Mengenal Nabi atau mengenal sholat? Apa buktinya? Syahadat, rukun Islam pertama. Di situ ada nama Nabi Muhammad. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kita tidak kenal, itu namanya tidak bersaksi. Itu namanya gombal. Ibu-ibu ini suka digombalin kan? Ya cantik yo rancak kau yo. Padahal sudah keriput, padahal jerawatan, sedang aja dipuji. Kembali ke yang tadi. Ini agak serius, Bapak. Otak kita ini sudah kebanyakan kena lawak, lucu-lucu dan stand up komedi. Pengajian jadi stand up komedi. Betul nggak? Coba senyum dulu, senyum. 1, 2, 3, senyum. Aneh ya? Aneh. Otaknya lagi serius, tidak senyum nggak bisa. Oke, lanjut. Kalau sholat itu wajib, asbab sholat wajib, orang bersyahadat, syahadat la ilaha illallah Muhammadur, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau orang kenal kepada Nabi Muhammad SAW, baru dia kenal sholat. Jadi sholat kita itu diambil dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Jika demikian, maka mengenal Nabi hukumnya wajib. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Sebelum masuk ke bab yang ringan-ringan, masih berat. Kalau kita meninggal, Bapak Ibu, mati, pertanyaan malaikat apa? Siapa? Ini bakal mati atau bakal hidup sampai kiamat? Kalau mati, kok wajahnya sudah disebut kematian ya? Kita kalau tahu besok bakal mati, mungkin semua orang maulid. Semua kerjaan ditinggal, nggak ada mengatakan saya sibuk, enggak. Dia kalau buat maulid, dia hidupnya berkat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua di kubur apa? Setelah siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kalau nggak pernah belajar tentang Nabi Muhammad lewat kajian maulid, hanya lewat kajian-kajian di sekolah, nggak masuk. Ilmu yang dibuka hari ini di sekolah-sekolah tentang Nabi Muhammad, di buku-buku, mereka lebih memanusiakan Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Padahal beliau basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi berlain dengan manusia biasa. Oh, Nabi Muhammad itu biasa. Bukan begitu. Ada orang mengatakan, "Gak usah tawasul ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah mati." Ada yang begitu? Gak usah berharap-harap ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mati. Itu kalimat menyakiti Rasulullah SAW. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih tinggi para syuhada yang gugur di medan juang atau para nabi? Karena para syuhada tahu namanya syahid karena asbab ajaran Nabi. Di Quran lebih dari satu ayat Allah melarang dan mengharamkan, mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati dalam berjuang fisabilillah itu mati. Orang yang terbunuh fisabilillah itu mati. Maka haram mengatakan para syuhada mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki.
Kalau syuhada masih hidup, Nabi masih hidup nggak? Beda alam. Hidupnya bukan dengan hidup tubuh ini. Maka Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat kepadaku, Allah ciptakan 10 malaikat bersalawat untuk dia. Perhatikan, Nabi Adam, Allah perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Malaikat sujud ke Nabi Adam berapa kali? Sekali, 2 kali, 17 kali? Sekali. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Sujud hanya sekali. Tapi perhatikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oleh orang yang mengerti baca Arab, yusholluna, sedang, selalu, dan akan selalu senantiasa bersolawat. Jadi kalau malaikat sujud ke Nabi Adam hanya marrah wahidah, sajdatan wahidah, sedangkan salawatnya para malaikat buat Nabi sepanjang masa. Mana yang lebih utama? Sujudnya malaikat kepada Adam sekali, atau salawat malaikat sepanjang hidup mereka? Jadi kalau ditanya, apakah kerjaan Jibril sekarang? Apa jawabannya? Jibril sedang melakukan apa? Apa amalannya? Apa jawabannya? Dulu bersolawat, sekarang bersolawat, sampai nanti kiamat dia bersolawat. Yusholluna 'alan nabi. Mereka sedang, akan, dan selalu bersolawat sallallahu alaihi. Sudah tahu bedanya kemuliaan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Nabi Adam hanya dihormati malaikat dengan 1 kali sujud, sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dihormati oleh malaikat. Setiap detik, setiap nafas mereka keluar masuk, mereka berselawat ke Nabi Muhammad SAW. Maka guru-guru kita, guru dari guru kita, ulama yang setiap musim-musim tertentu mereka ke Mekah, Madinah. Salah satunya Syekh Yusuf An-Nabahani, yang disebut Al-Hakim atau Al-Qadi Ar-Rabbani, guru dari ulama Pariaman yang lahir di Mekah, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yusuf An-Nabahani nulis lebih dari 10 kitab tentang sholawat. Apa kata beliau? Sallallahu ala Muhammad itulah sholawat Jibril atau sholawat Nabi Khidir. Sholawat siapa? Jadi istilah salawat Jibril bukan istilah orang NU, orang Perti, orang Muhammadiyah, orang Salafi. Tidak. Itu datangnya memang dari ulama-ulama ahli sanad, ahli Al-Quran. Sanad Quran saya ada yang lewat Imam Yusuf Nabahani. Sanad salawat zikir kita, kitab-kitab kita ada yang melalui Al-Imam Yusuf An-Nabahani. Jadi semoga di masjid-masjid nanti bergiliran buat maulid. Oke? Para takmir masjid, surau-surau tarekat, baca lagi berzanjinya, baca lagi simtidurarnya, baca lagi syaraful anamnya. Kisahkan, setelah dibaca nanti ada guru buya mengisahkan 1, 2, 3 kisah Rasulullah SAW. Ini bagian terakhir, bukan penutup, tapi bagian terakhir. Ini kisah. Mau dengar kisah? Mau dengar kisah? Kenapa kita mesti ucap salam? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini kemanapun saya sampaikan.
Kenapa ketika kita menyambut orang kita baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu adalah rahasianya. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, ada di Muslim, ada di Bukhari, ada di Tirmizi, ada di Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan lain sebagainya. Ittafaqu ala anna Nabi SAW qala, ya, inni la a'rif qabla an ub'ats. Kata beliau, aku masih ingat, masih sadar sebelum aku bertugas sebagai Rasul, sudah Nabi. Ada batu, syajarun, hajarun, ada batu, ada pohon di Makkah, yusallimu alayya, dia baca salam kepadaku. Nabi belum bertugas sebagai Rasul, belum 40 tahun dipanggil sebagai Nabi. Apa kata pohon, apa kata batu? Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Atau di riwayat yang lebih variatif, ya Nabi salam alaika, yang jadi syair. Jadi kalimat kita ya Nabi salam alaika itu adalah saripati dari hadis-hadis yang tadi. Bayangkan Bapak Ibu, ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan kita semua. Kata beliau, ma marartu bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alayya. Aku tidak melewati pohon ataupun batu kecuali dia baca salam kepadaku. Apakah hati kita lebih keras daripada batu? Apakah otak kita lebih tumpul daripada pohon? Sehingga disebut nama Rasulullah SAW, kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis masyhur, hadis Imam Tirmidzi, hadisun sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu ada dua, ada bakhil harta, itu udah biasa, tapi beliau sebut al-bakhil, orang yang betul-betul bakhil sebakhil-bakhilnya. Siapakah dia? Disebut namaku, dia tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum salawat Bapak Ibu? Wajib, sunat? Wajib. Kalau maulid adalah wadah bersalawat, maulid jadi wajib kan? Jadi wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perkataan Nabi. Lalu disebutkan oleh ahli tarikh Al-Imam Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dalam sirah mereka berdua mengatakan Nabi ketika masuk keluar hijrah dari Mekah, Nabi hijrah umur berapa Bapak Ibu? Umur berapa Nabi hijrah? Masih muda atau sudah agak senior? Pak Bupati umur berapa? Hah? 47? Oh 57? Oh awet muda ya. Hati-hati Bu Bupati ya. 53 tahun Rasulullah hijrah. 53 tahun masih segar? Masih segar? Masih segar. Tapi sudah mulai lelah. Tidak sesegar orang umur 40, umur 30 ataupun 20. Berarti ini sekarang 1447 tambah 53 umur Nabi. Sudah berapa tahunnya Nabi sejak dilahirkan? 53 Nabi hijrah. Sekarang hitungan hijrah dari Nabi keluar Mekah 1447. Berapa Pak? 53 tambah 47, 1447 berarti 1500. Ini sudah kunjung. Ini sudah, ini nggak nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Maka Pak Bupati nanti nggak usah nyalon lagi. Jadi tahun-tahun ini serius saja bangun. Apa yang bisa dibangun? Jangan hanya bangun fisik, bangun batin mereka. Kalau bangun fisik terjebak korupsi, hentikan dulu.
bangun saja kolbu rakyat, hati rakyat. Kemarin itu istri saya nanya, kenapa? Saya lupa di partai bupati apa. Kenapa kalau di Pulau Jawa, katanya saya nggak tahu kalau di sini, di Pulau Jawa, kalau bupatinya dari partai Islam, baik aliran tradisional ataupun modern, pembangunannya kurang, tapi ustadz-ustadznya kenyang, tunjangan, jalan jelek, pembangunan kurang. Tapi kalau yang bupatinya dari partai nasionalis, pembangunan banyak. Saya timpalin, ya iya, korupsinya juga banyak. Kenapa? Pasti proyek, dalam proyek sudah menjadi uruf tradisi orang di Indonesia bahwa korupsi, nepotisme, kolusi seperti budaya. Sepertinya ada kebebasan ber-KKN. Semoga Pak Bupati terselamatkan ya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPR dan semua anggotanya. Hanya 5 tahun, kata Nabi apa? 7 golongan dia jadi kekasih Allah. Ketika di akhirat tidak ada lindungan kecuali perlindungan Allah. La zilla illa zillu, tiada naungan kecuali naungan Allah. Nomor 1-nya bukan mursyid, nomor 2-nya bukan orang suluk, nomor 3-nya bukan orang partai Islam, nomor 4-nya bukan. Nomor 1-nya imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau Pak Bupati adil, Allah tidak jadikan hanya wali kota bupati, tapi jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mahar jadi walinya pemimpin adil, karena adil adalah nama dan sifat Tuhan. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, ya, Al-Hakim At-Tirmidzi, ada beberapa nama dan sifat Allah yang boleh bahkan wajib diambil hambanya, ditiru hambanya. Siapa yang mengambil satu saja, maka dia kekasihnya. Siapa yang mengambil banyak, maka dia walinya. Kita doakan pemimpin-pemimpin di negeri ini, Indonesia khususnya Pasaman, ya, dan negeri di Minangkabau secara akhusul khusus. Ini pembangunan di negeri kita sudah, tolnya nggak ada, ya, tolnya cuma, kata orang Jawa, Jakarta seimprit. Tahu seimprit nggak? Dikit aja. Dari mana tuh? 30 kilo. Apa masalahnya orang Minangkabau ini? Terlalu cerdas apa kecerdasannya? Karena mungkin negeri kata-kata, banyak kece, banyak gaya. Negeri yang lain tol udah jadi, kita nggak ada yang jadi, Pak. Pasaman nggak dapat bagian itu, ya. Giliran ada negeri yang dapat bagian, nggak jadi. Presidennya sudah ganti, semua anggaran dipangkas. Derita lo, kata orang Jakarta, ya, rasain suka sok berpendapat tapi tidak pada tempatnya. Kalau di kita, walaupun kita nggak nyoblos presidennya, dia mau negeri kita, mau dia bangun, ayo no, gitu-gituin, Pak. Ya, sudahlah. Bapak Ibu yang makan Allah, ketika Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah, nah ini baru kisah penutup. Ini baru kisah penutup. Ya. Sudah mulai gelap di luarnya, hatinya tetap terang ya. Masuk Madinah, semua kabilah suku menawarkan tanah mereka untuk beliau. Wahai Rasulullah, tinggallah di rumah kami, tinggallah di rumah kami, bangunlah masjid di komplek kami. Semua menawarkan. Kata Nabi, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku bergerak, berjalan, dia sedang digerakkan, diperintahkan Allah.
Nabi jangankan dirinya, ontaknya jadi bimbing, Pak. Nabi jangankan dirinya, sahabatnya, umatnya, ontaknya pun dibimbing. Maka orang yang bersalawat ke Nabi pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Rasulullah bikin maulid pasti dibimbing Rasulullah SAW. Sampailah di ujung kampung, kalau orang kita melihat ada kuburan, angker kata Bapak Ibu. Bahasa angker itu apa di bahasa Jawa? Horor. Horor bahasa Inggris. Menyeramkan bahasa Indonesia. Hah? Apa? Langang. Langang itu sepi. Oke. Udahlah sepi, langang gitu ya. Adanya kuburan, pohon-pohon, nggak terurus. Itu tanah tidak ada yang ingat. Bukan tanah sengketa dan konflik seperti konfliknya para datuk-datuk di Minangkabau. Urusan tanah. Walhasil sampai di ujung kampung, tempat yang paling sepi, paling langang, ya, paling angker. Di situ ada seorang sahabat punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau tinggal di tempat yang sepi itu dan mengatakan, wahai baginda, jika engkau berkenan, tinggallah di rumahku. Bangunlah masjid di sekitar sini. Lalu beliau SAW melihat ontanya berhenti, lalu yabruk itu amruk duduk. Lalu kata Nabi, oh berarti dia disuruh Jibril berhenti di sini. Turunlah Sayyidina Muhammad SAW, nginaplah di situ semalam. Awalnya Nabi Muhammad berkamar di bawah, kata Abu Ayyub, oh tidak boleh, mana mungkin aku tidur lebih tinggi dari tempat tidur Rasulullah SAW. Maka dia turun lagi dan katakan, wahai baginda, jika engkau berkenan, tidurlah di bagian atas. Ini adab sahabat kepada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Padahal baru jumpa, mungkin sekali dua kali dengan bayat. Lalu Nabi pindahlah ke atas. Besok pagi Nabi lihat-lihat, ternyata Nabi di atas sudah lihat-lihat, oh ada tanah kuburan orang-orang musyrik. Besok pagi Nabi ke situ, tidak ada yang minat. Tanah kuburan tidak ada yang minat. Nabi kemudian tanya, saminuni ha'iqakum, bolehkah kalian menjual ini untukku? Datanglah saudara-saudara Abu Ayyub Al-Ansari, wahai baginda, ini tanah buat engkau, buat perjuangan engkau, nggak usah tawar-menawar. Tapi beliau masih nanya lagi, berapa harganya? Saminuni. Enggak Rasulullah, ini untuk engkau. Yang ketiga lagi beliau katakan, saminuni. Beliau punya harga diri, bangun masjid tidak mesti pakai proposal. Beliau mengatakan, saya mau beli ini walaupun uang belum di kantong Rasulullah, dinar dirham belum ada di rekening Rasulullah, karena dulu nggak ada bank. Ini para pengurus, para buya, para ustadz, para pemimpin pesantren, jangan mental proposal. Proposal itu syarat buat aja. Allah kalau sudah takdirkan jadi masjid kita, surau kita, pesantren kita bakal jadi, nggak usah pakai proposal. Rasulullah punya harga diri. Karena beliau punya harga diri, sampai detik ini, itu tempat bercahaya, tempat itu dikunjungi jutaan miliaran orang sampai detik ini, bernamalah Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi, Al-Masjid yang disebut dengan Al-Munawwarah, yang diberi cahaya. Siapakah sumber cahayanya? Itulah nurun ala nurin, nurun fawqa nurin, nur yang berlapiskan nur. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pendek cerita Bapak Ibu, itulah menjadi pusat pesantrennya Nabi, pemerintahannya Nabi, pergerakannya Nabi, dakwahnya Nabi, pendidikannya Nabi, semuanya yang Nabi lakukan dari tempat sederhana itu. Tempat sederhana itu enggak terlalu luas, hanya seluas Raudhah hari ini. Terbayang Raudhah hari ini? Dari situ Rasulullah menyitir, mengatur, memprogram dakwahnya harus sampai, dakwah harus sampai. Sehingga belum lama ini di daerah antara daerah Sumatera Utara dan Aceh sudah jumpa ada kuburan makbarah, ada koin bersumber dari zaman Rasulullah SAW. Negeri kita sudah dikunjungi sahabat-sahabat Rasulullah sejak beliau masih hidup. Beliau atur hanya dari tempat sederhana, tidak ada meja, tidak ada TV, tidak ada internet, tapi kolbunya nyala terus, koneksi dengan Allah Malikul Muluk Dzul Jalal wal Ikram. Maksud saya ngomong begini apa? Para pemimpin, para abuya, para pejabat, para aparat, kalau nanti bekerja terjadi mutasi, berpindah tempat secara fisik tidak nyaman, tidak usah khawatir. Bapak Ibu dapat amanah bekerja, bukan duduk-duduk di kantor, tapi untuk bergerak, lihat keluar, bangun. Ya, seperti Rasulullah, karena kantor Rasulullah tidak diciptakan untuk nyaman duduk-duduk, maka beliau tidak sempat ngopi-ngopi pagi. Seperti kita ngopi-ngopi pagi, cuma ya Pak Bupati nggak mesti juga serius-serius amat Bapak. Ngopi-ngopi pagi juga nggak apa-apa. Maksudnya bukan itu, jangan letterlek. Membangun bukan membangun fasilitas pribadi jabatan, bangunlah umat, bangunlah masyarakat. Tidak mesti kita terganggu oleh hal-hal kecil. Bangunlah sesuatu dari yang sederhana, nanti Allah besarkan dia. Wa ma lillahi baqiya, kata Imam Malik, sesuatu yang dibuat karena Allah, Allah kekalkan walaupun orangnya sudah meninggal. Mazhab Syafi'i, qaulun jadid, hanya beliau buat ciptakan 4 tahun di Mesir. 4 tahun itu menyebar sampai hari ini orang Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i sudah berabad-abad, sudah ratusan abad. Itu hasil beliau berpikir 4 tahun saja, tapi beliau menulis mazhabnya untuk khidmat kepada Rasulullah. Maka kitabnya disebut Muqaddimahnya disebut Ar-Risalah Rasul. An-Nabi al-Ummi, Nabi sang induk, Nabi sumber segala ilmu, karena beliau mengatakan ana madinatul ilm. Bapak Ibu yang bukan Allah, bergerak mulai dari kesederhanaan, nanti Allah akan mewahkan hidup kita, Allah cerahkan wajah kita, Allah berkahi negeri ini. Untuk negeri ini, untuk para ulamanya, para pemimpinnya, para pejabatnya, semua masyarakatnya, wabil khusus negeri Pasaman ini, kita kirimkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kenal ya suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma ya rahmanir rahim, ya karim ya azim, salli wa sallim wa barik ala habibikal a'zam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di hari, di sore, menjelang malam yang penuh berkah ini, mohon kirimkan salam kami, cinta kami, salawat kami kepada ruhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina ya Rasulullah, taqabbal minna tahiyyatana wa salamana wa salawatina. Wahai baginda Rasulullah, sebagaimana Engkau ajarkan agar kami membaca di waktu tasyahud salat kami, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, salam atas Engkau wahai baginda Nabi. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya man huwa nur ala kulli syai', nuril anwar, ya man huwa nurun ala nur, wahai sumber segala cahaya, wahai pencipta segala cahaya, wahai asal muasal segala cahaya. Hati kami gelap ya Allah, pikiran kami gelap ya Allah, mohon terangi dengan namamu, terangi dengan nurmu,
terangi dengan cinta kepada Engkau dan Rasul Engkau. Allahumma ya Allah, negeri kami banyak masalah, pemimpin kami sedang diuji, ulama kami juga sedang kesusahan, rakyat kami sedang menderita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Jabbar, yang maha pemberi rezeki, yang maha ghani dan mughni, yang maha kaya cukup dan mencukupkan, yang Jabbar, yang maha mengubah dengan mudahnya, yang maha luas rezeki dan pemberiannya. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk negeri kami, limpahkanlah kemajuan untuk negeri kami, limpahkanlah peradaban yang maju, mulia, tinggi, terhormat untuk negeri kami. Ya Allah, ya Allah, ya man biyadihi qulubuna, ya Allah yang menggenggam kalbu kami, jadikan hati ini berubah menjadi lebih baik, dari gelap menjadi terang, dari lalai menjadi ingat, dari benci menjadi cinta, dari tidak mengenal, dari jahil menjadi lebih mengenal Engkau dan kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, khususan kepada pemimpin di negeri ini, orang yang hadir pada sore ini, siapapun mereka, ya Allah, berikan di kalbu mereka nur cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya Allah, limpahkan nur ini sepanjang hidup mereka. Hidupkan mereka dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan mereka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ya Allah, alhim wa alim wa arsyid umara'ana. Ya Allah, kami memohon, bimbinglah para pemimpin kami, ilhamkan, tanamkan dalam jiwa, ruh dan kalbu mereka sifat adil, sifat amanah, sifat mencintai, menyayangi umat, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, la yakhafuna lawmata laim, yang berbuat benar dan tidak takut untuk dicaci maki. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Badar ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi amrillah. Ya Allah, salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya, sampai ketemu di lain waktu.